Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Atau kita sering mendengar dengan yang namanya testing dan maintenance system ya. Jadi ketika mungkin teman-teman masih ingat tentang SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi ada yang namanya siklus hidup perangkat lunak, dimulai dari analisa, desain, implementasi, kemudian nanti ada di sana testing dan validasi, kemudian nanti ada yang namanya maintenance. Nah, di dalam pertemuan ke-9 ini kita akan bahas masalah testing tadi dan juga masalah maintenance daripada sistem. Seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu apa sih yang dikatakan sebagai pengujian perangkat lunak. Nah, ini kalau menurut Roger Pressman ya, yang namanya pengujian perangkat lunak, pengujian sistem yang kita buat itu adalah menelusuri atau proses menelusuri dan mempelajari sebuah program dalam rangka menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pengguna. Artinya, ketika teman-teman membuat perangkat lunak, nanti akan ada dilakukan pengujian atau testing apakah perangkat lunak ini sudah benar-benar bagus atau sudah benar-benar tidak terjadi kesalahan lagi atau sudah benar-benar valid sehingga ketika nanti diserahkan kepada pengguna atau sudah dijalankan oleh user, perangkat lunak ini nanti akan bisa dijalankan dengan baik atau tidak terjadi error lagi. Nah, itu di tahap pengujian karena kita harus melakukan pengujian untuk mengecek apakah program yang kita buat ini sudah valid, sudah benar atau belum. Nah, ini ada sasaran pengujian pada perangkat lunak, ini menurut Sukamto ya, 2009. Pengujian ini adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Jadi yang namanya pengujian adalah untuk ngecek apakah masih ada salah atau tidak. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi kadang-kadang ketika kita membuat sebuah perangkat lunak, mungkin kita merasa oh udah yang penting ketika running udah jalan, nggak ada error gitu. Nah itu mungkin seperti itu aja bagi seorang pengembang, tapi ternyata ketika ingin dites oleh, kan biasanya testing itu ada tim khusus ya, baik developer atau juga ada yang sering disebut sebagai quality control. Jadi mereka yang akan mengetes perangkat lunak kita akan mengecek apakah masih ada kesalahan-kesalahan yang muncul ketika perangkat lunak ini dibuat sebelum dikirimkan ke pengguna atau sebelum di launching ke user. Nah, dicek. Nah, pengujian yang baik adalah pengujian dia bisa atau mampu menemukan kesalahan yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan tadi ya, probabilitas tinggi. Karakteristik umum dari pengujian perangkat lunak adalah pengujian dimulai pada level modul dan bekerja ke arah integrasi pada sistem berbasis komputer. Jadi pengujian itu dilakukan bertahap, mulai dari per modul-modul dulu ya. Jadi misalnya gini, kamu membuat sebuah perangkat lunak atau membuat sebuah sistem rumah sakit, di mana kalau kita lihat sistem rumah sakit itu adalah memiliki banyak modul. Dimulai dari modul pendaftaran pasien, kemudian modul tindakan ya atau dokter, sampai dengan nanti terakhirnya adalah modul pembayaran. Nah, pengujian itu dimulai dari level modul yang lebih kecil-kecil. Dari modul pembayaran dicek. Kemudian dari modul penerimaan pasien yang baru atau pasien yang lama juga akan dilakukan pengujian. Seperti itu. Jadi dimulai dari level modul. Kemudian teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin yang berbeda pada waktunya ya. Jadi ada waktu-waktu khusus yang dilakukan di dalam pengujian perangkat lunak. Pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh grup testing yang independen. Itu tadi saya sudah katakan.
kalau kita sebagai contohnya misalnya membuat tugas akhir, kemungkinan yang menguji perangkat lunak kita adalah kita sendiri. Jadi kita developer, kita yang bikin, kita juga yang mengecek atau menguji apakah perangkat lunak kita sudah bagus atau tidak. Tetapi apabila sebuah software ini adalah proyek yang besar, maka harus ada tim khusus sebagai tim penguji ataupun sebagai quality control untuk mengecek apakah software yang sedang dikembangkan ini sudah valid atau masih adakah kesalahan-kesalahan yang muncul di sana sebelum di launching atau sebelum dikirimkan kepada user atau pengguna. Jadi ada tim khususnya. Testing dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing. Nah, biasanya debug ini adalah kita akan melakukan pengecekan dari sisi logika ya, atau misalnya sintaks gitu ya, sintaksnya sudah benar atau tidak. Jadi ketika kita melakukan compile sebuah baris-baris pemrograman, kemudian kita lakukan running, tidak ada kesalahan di sana, maka prosesnya sudah oke. Nah, kemudian dari testing di sini adalah menguji dari sisi fasilitas yang diberikan gitu ya. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya ada sebuah aplikasi atau perangkat lunak kalkulator, ketika kita mengecek sintaks, ya udah yang penting sintaksnya jalan. Kalau sudah jalan, oke, berarti sudah oke. Tapi dari sisi pengujian secara keseluruhan atau fasilitas yang ada di kalkulator tersebut akan kita uji secara logika ya. Misalnya gini, kalau misalnya kalkulator, kita harus uji 1 tambah 1 benar nggak? Jawabannya adalah 2. Tapi kalau dalam pengujian sintaks itu nggak penting. Yang penting if dan else-nya sudah oke. Ketika di running nggak ada error. Kalau misalnya ketika di running atau di compile masih ada error sintaks, nah itu harus dibenerin dulu. Nah, fokus di debugging ini adalah di situ ya. Tapi ketika melakukan pengujian atau testing, maka akan dicek apakah sudah sesuai dengan fasilitas atau misalnya sudah sesuai dengan perangkat lunak yang akan diinginkan. Kalau memang kalkulator, contoh perangkat lunaknya akan diuji. Benar nggak nih, 2 kali 2 ini hasilnya adalah 4. Jangan-jangan 2 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka salah ya dari sisi logikanya. Nah, seperti itu. Itu tugas dari level pengujian. Kemudian ada strategi pengujian perangkat lunak. Di sini ada yang namanya dimulai dari unit testing, kemudian nanti ada integration testing, validation, dan system testing. Kita coba lihat satu-satu ya. Unit testing ini adalah pengujian komponen individual. Jadi dia lebih fokus yang tadi saya jelaskan lebih kepada internal pemrogramannya atau ya. Kalau yang integration testing ini adalah pengujian terhadap koleksi dari komponen-komponen yang bekerja bersamaan. Jadi dimulai dari unit testing dulu, bagian yang terkecil, kemudian nanti di integration testing, masing-masing modul diuji, kemudian nanti ada validation testing, pengujian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna ya. Jadi dites apakah sudah valid atau belum fasilitas yang diberikan atau fungsi-fungsi yang diberikan. Kemudian kalau sudah selesai di bagian validation testing, nanti akan dilakukan system testing ya. Jadi diuji secara keseluruhan testingnya. Itu yang sistem testing. Secara sistemnya nanti akan diuji, dimulai dari lingkungan internal sistemnya sampai dengan bagian akhir ada input, kemudian diproses, kemudian bagaimana outputnya. Jadi itu strategi pengujian perangkat lunaknya. Jadi menguji perangkat lunak itu nggak langsung di akhir diuji, nggak. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, yang per modul atau ke bagian-bagian yang terkecil dulu sampai dengan diuji secara keseluruhan daripada aplikasi tersebut sebelum diberikan kepada penggunanya ya. Kemudian di metode pengujian sistem testing ini ada 2. Ada yang namanya white box testing dan ada yang namanya black box testing ya.
Kalau yang white box testing ini adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan detail perancangan, kemudian bagaimana struktur desain programnya. Dia lebih kepada internal dari perangkat lunak itu, misalnya sintaksnya dia cek, kemudian penulisan if dan else-nya dia cek, itu yang white box. Apakah ada kesalahan logik? Nah, alasan pengujian white box ini adalah apakah ada kesalahan logik dan asumsi yang tidak tepat, kemudian alur program yang tidak tereksekusi apakah ada terjadi looping looping forever atau tidak berhenti. Nah, itu di pengujian white box testing. Kelebihan dari white box testing ini ada kesalahan logika, dia akan ngecek sintaks ya, sintaks if, kemudian pengulangan, for, sebagainya, if then else. Nah, itu dicek di white box testing. Dan biasanya yang mengecek ini adalah developernya atau yang membuat aplikasinya itu sendiri. Kemudian bagaimana kesalahan ketik. Kadang-kadang ada sebuah pemrograman yang case sensitif. Dia nggak bisa harus huruf besar, harus huruf kecil, harus jangan lupa ada titik komanya, dan seperti itu. Itu di pengujian white box. Untuk apa kelemahan white box testing? Untuk perangkat lunak yang tergolong besar, biasanya dia boros ya, karena dia melibatkan sumber daya yang besar. Nah, itu yang white box. Kemudian yang black box testing ini adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji dari sisi desain dan kode program. Jadi kalau misalnya dia udah yang black box testing ini adalah dia akan menguji dari sisi fungsi daripada perangkat lunak tersebut, apakah sudah bagus. Jadi tadi kalau contohnya adalah kalkulator tadi. Jadi kalau yang white box testing adalah menguji bagaimana sintaksnya, bagaimana alur programnya, apakah masih ada kesalahan penulisan. Tapi kalau ketika dilakukan black box testing, yang diujikan adalah benar nggak ini kalkulatornya berfungsi dengan baik, benar nggak 2 tambah 2 ini hasilnya adalah 4, benar nggak 8 dibagi 4 ini hasilnya adalah 2. Itu yang black box testing ya. Jadi biasanya untuk yang black box testing ini adalah menguji secara keseluruhan dari perangkat lunak tersebut. Dan biasanya yang menguji black box testing itu adalah punya tim khusus untuk menguji apakah masih ada kesalahan yang muncul ketika aplikasi atau perangkat lunak dibuat. Nah, itu ya. Itu yang black box testing. Nah, ini nanti di dalam tugas kamu ada pengujian, tapi pengujian yang dilakukan adalah yang black box ya, yang black box. Nah, di sini akan terlihat perbedaan antara white box dan black box ya. Kalau white box itu adalah struktural. Struktural ya, dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang quality assurance atau QA. Kemudian dia melakukan testing pada software atau program aplikasi menyangkut security, test kode, data flow, software failure-nya itu dilakukan di white box, yaitu pengujian secara struktural. Dilakukan white box ini dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Itu yang white box. Kemudian yang metode black box ini adalah pengujian dari sisi fungsional. Nah, ini yang tadi yang saya katakan dilakukan oleh penguji yang independen. Melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, fokus terhadap fungsional dan output, kemudian pengujian lebih ditujukan kepada desain software. Nah, itu biasanya black box dilakukan setelah melakukan yang namanya white box testing. Nah, itu ya. Nah, ini contoh pengujian yang black box. Nanti langsung dia akan buka aplikasinya seperti apa yang akan diujikan. Nah, misalnya aplikasi perpustakaan. Bagaimana ketika login? Bagaimana passwordnya? Ketika klik login, apa hasilnya? Apakah masih ada muncul error atau tidak? Nah, itu di pengujian black box. Nah, ini contoh tabel pengujian black box. Nanti yang seperti ini, skenario seperti ini yang akan kamu masukkan ke dalam tugas makalah kamu. Bagaimana skenario pengujian black box untuk sistem yang kamu buat? Misalnya skenario pengujiannya seperti apa? Nah, misalnya skenario mengetikkan username dan password
nanti seperti apa? Ketika diisikan, ketika tidak diisikan, bagaimana kesimpulannya atau hasil pengujiannya seperti apa? Nah, itu tadi yang testing. Kemudian kalau yang pemeliharaan sistem atau maintenance, ini juga penting dilakukan. Sistem perlu dipelihara karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya sistem ini memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, tapi sehingga kesalahan sistem itu perlu diperbaiki. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi, ada versi-versinya ya. Oh, aplikasi kadang-kadang Android aja pakai versi. Kenapa seperti itu? Itu adalah maksud dari pemeliharaan sistem. Kadang kita harus membuat sebuah maintenance atau kita harus selalu melakukan maintenance untuk mengecek apakah aplikasi yang kita buat ini perlu ada pengembangan, atau bahkan apakah aplikasi yang kita buat ini ada sesuatu yang tidak perlu sebenarnya dibuat tapi ada di sana, jadi kayak sia-sia gitu. Nah, nanti di versi yang selanjutnya akan dihilangkan seperti itu ya. Jadi untuk biasanya pemeliharaan sistem itu adalah mengalami sistem yang mengalami perubahan-perubahan permintaan baru dari pemakai. Nah, nanti akan dimunculkan di dalam aplikasi dengan versi yang terbaru tadi. Atau misalnya Android versi terbaru, apa fasilitas yang barunya? Instagram, kita kan suka disuruh update Instagramnya. Biasanya itu adalah dari sisi maintenance system. Ada sesuatu yang ditambahkan di sana. Apa? Misalnya ya, ada fasilitas yang baru yang muncul di sana. Itu tujuan dari pemeliharaan sistem atau maintenance daripada sistem. Nah, ini juga sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan tadi yang saya katakan ya, misalnya ada permintaan dari user atau misalnya ternyata ada sesuatu yang harus kita kembangkan daripada sistem yang lama atau aplikasi yang lama kita buat di terbarunya, diupdate gitu ya. Sistem perlu ditingkatkan. Nah, karena yang tadi saya katakan SDLC itu yang namanya siklus hidup perangkat lunak itu nggak pernah langsung berhenti sampai situ, enggak. Selalu ada yang namanya maintenance, selalu ada yang namanya perubahan dari aplikasi. Kalau nggak seperti itu, saya yakin aplikasinya nggak akan kepake. Nah, itu ya yang namanya pemeliharaan sistem. Kamu pun ketika membuka sebuah aplikasi, kadang-kadang kan suka minta update. Update Facebook, update Instagram, update Twitter. Fungsinya adalah itu untuk memasukkan atau mengupdate versi-versi terbaru dari aplikasi tersebut. Nah, ini ada jenis pemeliharaan sistem. Dimulai dari pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, kemudian nanti penyempurnaan dan preventif ya. Ini sebenarnya bisa kita baca ya, nanti dibaca-baca lagi ya, karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Karena ada maintenance yang tidak perlu merubah terlalu banyak, ada juga yang harus dirubah banyak seperti itu. Nah, ini contoh dari pemeliharaan sistem ya. Misalnya spesifikasi hardware untuk antara server dengan antara klien itu akan berbeda. Seperti itu spesifikasinya. Nah, ini juga nanti kamu munculkan di tugas kamu ya. Nah, ini misalnya software. Spesifikasi hardware untuk klien dan server seperti apa? Spesifikasi software untuk tadi yang hardware ya. Spesifikasi hardware. Kemudian spesifikasi software untuk klien dan server yang seperti apa. Nah, sampai di sini untuk testing dan maintenance. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini nanti ada di tugas makalah kamu. Kamu bisa mengikuti modul di sini ya. Seperti ini. Ada spesifikasi software,